sangat kompeten di bidangnya. Seperti pertama kita mengambil tema nyeri pinggang akibat autoimun ini, kita perlu ketahui sebagian besar masyarakat ini nyeri pinggang pasti dikaitkan dengan masalah saraf sebagian besar, yaitu masalah HNP, dan juga kalau nyeri pinggang juga sebenarnya itu bisa akibat dari masalah otot, masalah sendi, masalah tulang maupun penyakit sistemik lainnya. Dan juga tidak luput autoimun ini pasti kemungkinan besar masyarakat memang belum banyak mengetahui tentang ternyata nyeri pinggang ada akibat dari autoimun. Nah, karena wawasan yang ini belum secara merata diketahui oleh masyarakat, maka kita mengangkat tema ini dengan topik nyeri pinggang akibat autoimun. Seperti yang kita ketahui, autoimun itu memang pakarnya narasumber kita ini untuk penjelasan dari materi hari ini. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan narasumber untuk memaparkan materi. Nanti setelah itu kita akan buka sesi tanya jawab. Nanti tanya jawabnya akan dibuka 2 sesi. Kemungkinan untuk pertanyaan bisa di chat melalui aplikasi di Zoom ini via chat bisa dipertanyakan. Nanti kita seleksi apabila ada pertanyaan yang mungkin terlalu banyak, ya kita akan seleksi dulu pertanyaannya. Oke, ya kita langsung Dr. Ratih bisa memaparkan materinya. Iya, selamat siang. Untuk yang hadir, terima kasih sudah join di acara webinar via Zoom pada siang ini. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Mani, kenapa kita mencari topik tentang autoimun. Selain memang autoimun juga masih banyak yang belum paham ya. Dan ternyata autoimun itu memang luas sekali. Salah satunya keluhan nyeri pinggang pun bisa akibat autoimun. Jadi kebetulan juga di bulan Mei ini merupakan identik dengan bulan autoimun. Karena kenapa demikian? Ada 3 hari yang diperingati di seluruh dunia pada bulan Mei. Tanggal 2 Mei diperingati sebagai Hari Ankylosing Spondylitis, jadi salah satu autoimun juga. Kemudian pada tanggal 10 Mei kita memperingati World Lupus Day. Kemudian pada tanggal 20 Mei kita memperingati World Autoimmune Arthritis Day. Ya, itu makanya topik kita pada siang ini mengambil masih seputaran autoimun. Yang mungkin kalau tentang nyeri pinggang ini saya yakin kita jarang membahas karena selama ini kita masih fokus pada pengenalan tentang lupus. Karena lupus itu paling banyak di antara 200 jenis penyakit autoimun. Jadi kita tidak ada salahnya ya kita menambah wawasan pengetahuan kita tentang hal-hal lain di bidang autoimun, khususnya pada siang ini topik tentang nyeri pinggang belakang akibat autoimun. Ya, slide saya akan dibantu oleh tim Prima. Apa bisa ditayangkan? Ya. Ya, apa bisa dilebarkan layarnya? Ya. Nah, jadi tadi pengenalannya sudah ya, apa sih yang kita ingin bicarakan? Tentu mengawali pembicaraan kita harus menjelaskan tentang apa maksudnya dengan nyeri pinggang belakang akibat autoimun. Ya, slide berikutnya. Ya, nyeri pinggang belakang. Jadi kita belajar dulu ya. Jadi yang ikut pada sore ini atau siang sore ini kita belajar dulu. Kita dengan mudah menyebut ini loh saya sakit nyeri pinggang. Jadi tangan kita otomatis menunjuk ke belakang ya. Saya yakin banyak yang pernah mengalami hal ini. Jadi yang dimaksud dengan nyeri pinggang belakang adalah nyeri pinggang yang kita rasakan di belakang tepat di bawah tulang iga paling bawah sampai di batas pantat ya atau kita sebut gluteus bagian bawah. Itu yang kita sebut sebagai nyeri pinggang belakang. Jadi di area itu tentu ada berbagai macam organ
maupun jaringan, dari mulai otot, kemudian tulang belakang, ligamen, tendon, dan tentunya tidak asing ya di bagian tengah, di dalam tulang belakang kita itu ada saraf yang kita sebut sebagai saraf sumsum tulang belakang, atau kalau medis kita menyebutnya medula spinalis. Itu juga merupakan saraf pusat di dalam tulang belakang kita yang tugasnya mengontrol tungkai kita ke bawah, dari pinggang ke bawah, dan mengontrol bagaimana kita berkemih ya, dan membuang air besar, termasuk juga rasa-rasa raba di seputar kulit kita di tungkai dari panggul ke bawah. Jadi di sana tugas saraf yang ada di lokasi tersebut. Ya, slide. Nyeri pinggang berdasarkan waktu kita bagi dulu. Jadi kalau ada yang mengeluh nyeri pinggangnya tidak lebih dari 6 minggu, itu kita sebut akut. Tetapi kalau sudah 6 minggu lebih sampai dia 12 minggu, itu kita sebut subakut. Nah, hati-hati kalau mereka terus merasakan nyeri lebih dari 12 minggu, ini disebut nyeri pinggang belakang kronik. Ini berdasarkan waktu ya. Slide. Pendekatan yang lain adalah kalau ada pasien atau siapapun yang mengeluh nyeri pinggang, dokter itu sesungguhnya sudah langsung berpikir, ini sumber nyeri di mana? Karena nyeri itu merupakan gejala. Jadi tidak merupakan suatu diagnosis. Jadi pasien datang dengan nyeri pinggang akan menyerahkan pada dokter. Dokter cari dong di mana nih penyebab nyeri pinggang saya. Yang pertama, dokter harus memilah apakah nyeri ini menyebar, ya. Menyebar itu namanya radikuler. Ada rasa nyeri yang menjalar ke ujung tungkai kaki. Pasti pertanyaannya begitu dulu, yang gambar di tengah itu. Kita sebut nyeri radikuler. Kalau itu ada, pemikiran dokter akan berpikir, oh jangan-jangan ini terkait sumsum tulang belakang atau persarapan yang tadi, ya. Atau sendi-sendi juga bisa, facet joint ya, atau ada penyempitan di tulang belakang, itu namanya spinal stenosis ya. Atau yang paling sering mungkin didengar, saya kejepit saraf, itu namanya HNP, hernia disk ya, itu kalau radikuler. Kalau yang hijau, kalau itu yang mengenai adalah otot, jadi bisa ototnya cedera atau strain ya, itu nyeri juga dia, tetapi kalau itu nyeri otot. Bagaimana kita membedakan kalau nyeri otot, kalau disuruh istirahat nyerinya hilang, ya? Itu kita langsung berpikir, wah ini jangan-jangan ototnya saja yang kena, gitu ya. Kalau radikuler, dia terjadi penjalaran seperti kesemutan, kemudian terasa baal itu kalau disentuh nggak merasa, itu radikuler. Kalau bukan tulang belakang dan otot, kita langsung berpikir kalau pasiennya nyeri pinggang, tapi dia betul-betul menunjuk di satu titik, misalnya di pangkal paha, berarti itu khusus kena nyeri peradangan di sendi hip joint atau sendi pangkal paha, atau dia pas nunjuk di tengah-tengah pantat, itu berarti sendi sakroiliak yang mengalami peradangan atau mengalami nyeri arthritis, itu namanya SI joint, ya. Nah, bagaimana dengan yang sistemik? Nah, ini dia posisinya yang autoimun. Bahwa nyeri pinggang itu bisa akibat permasalahan dari seluruh tubuh kita. Ya, jadi dia antara lain nyeri yang bagaimana? Satu, pasiennya ada keganasan atau kanker, ya. Dua, ada namanya cauda equina syndrome. Nah, yang tiga, yang kita mau ngomongin sore ini, akibat salah satu dari penyakit autoimun. Itu kita sebut sebagai nyeri pinggang belakang inflamasi, ya, atau peradangan dalam bentuk nyeri pinggang belakang. Ya, slide. Jadi kita akan fokus nyeri pinggang belakang akibat sistemik. Perlu kita ketahui kapan nyeri pinggang belakang ini berbahaya, ya. Jangan dianggap enteng. Ini secara umum ini yang saya bahas. Bila nyeri ini dirasakan oleh mereka yang berusia di bawah 20 tahun
atau di atas 55 tahun perlu kita waspadai bahwa ini suatu nyeri yang berbahaya, ya, tanda petik. Nanti bahayanya apa tergantung dokter tadi, seperti bagan yang slide sebelumnya, dokter akan memilah-milah di mana bahayanya. Nyeri tidak berkurang pada saat beristirahat atau memperbaiki postur tubuh. Ya. Tidak berubah setelah mendapat terapi 2-4 minggu. Ada riwayat penyakit kanker atau pengobatan imunosupresi, ya. Yakin saya kalau yang hadir di Zoom meeting ini pasien autoimun pasti paham, ya, obat-obat imunosupresi. Jadi kalau mengalami autoimun itu berarti mengalami pemberian obat-obat yang menekan sistem imun, ya. Kalau terjadi nyeri pinggang kita harus hati-hati. Kemudian bila nyeri ini disertai demam, ya, suhu tubuh meningkat, badan lemes, berat badan menurun. Kemudian ada resiko mudah patah tulang. Jadi pada mereka yang telah mengalami osteoporosis, bila ada nyeri pinggang kita harus anggap itu suatu tanda yang berbahaya. Nyeri pinggang disertai gangguan saraf, misalnya sampai lumpuh, tidak mampu bergerak. Nyeri pinggang disertai dengan ketidakmampuan mengontrol berkemih, ya. Tiba-tiba ingin kencing, tiba-tiba keluar aja kencingnya. Ingin berak, toto sudah beraknya keluar sendiri tanpa bisa ditahan, itu namanya nyeri pinggang yang berbahaya. Kemudian nyeri pinggang yang dirasakan kaku di pagi hari. Jadi itu adalah nyeri-nyeri pinggang belakang yang berbahaya. Untuk yang seperti ini harus benar-benar segera ke fasilitas kesehatan, diperiksa oleh dokter. Ya, slide. Ya, slide. Selanjutnya, nyeri pinggang yang harus kita waspadai sebagai akibat peradangan atau inflamasi karena autoimun bila nyeri pinggang ini dirasakan oleh mereka yang usianya antara 20 sampai 40 tahun, ya. Jadi kalau kita berpikir demikian tentang pernyataan ini, tampaknya orang yang di bawah umur 20 tahun tidak akan mengalami nyeri pinggang kecuali dia ada trauma. Ya, misalnya dia jatuh, baru dia nyeri pinggang. Jadi kalau orang umur di bawah 20 tahun, tanpa ada sebab-sebab dari luar, dia tidak akan nyeri pinggang. Sehingga pada mereka yang mengalami nyeri pinggang di bawah usia 20 tahun atau usianya masih antara 20-40 tahun, kita harus meyakini ada sesuatu yang serius yang mendasari dari nyeri pinggang ini. Jadi jangan pernah diabaikan, ya. Kemudian pada umumnya ini dirasakan lebih banyak pada pria daripada perempuan. Onsetnya subakut, artinya berdasarkan waktu dirasakan antara 6 minggu sampai 12 minggu. Jadi kalau yang tidak berbahaya, tentu seminggu udah hilang sendiri, ya, mungkin itu ototnya saja. Kemudian nyeri pinggang yang meradang ini atau inflamasi ini munculnya di pagi hari. Itu sering pasien mengatakan, saya kok pagi-pagi baru bangun, maaf slide-nya, pagi-pagi baru bangun, tiba-tiba pinggang saya kaku, dok, tetapi makin siang hilang dengan sendirinya, gitu ya. Nah, ini pernyataan yang kedua berikutnya, bahwa nyeri pinggangnya hilang justru setelah kalau beraktivitas atau aktif. Jadi paginya kaku, makin siang hilang. Selalu begitu iramanya. Kalau dibawa istirahat, misalnya saya baring atau duduk, dok, nyeri pinggang saya malah memberat. Padahal kan tanpa kita sadari kita akan berpikir, kalau orang nyeri pinggang, coba diistirahatkan, nanti hilang sendiri. Nah, itu sering kita mengeluarkan pernyataan seperti itu, ya. Tapi pada nyeri pinggang karena inflamasi, dia justru pada waktu istirahat, rasa nyerinya makin berat. Terus, tetapi nyeri yang ini tidak disertai dengan menurunnya fungsi saraf. Jadi tidak ada kelumpuhan, tidak ada gangguan berkemih, tidak ada gangguan buang air besar. Nyeri bisa dirasakan dari area pantat
sampai juga ke bawah, kadang-kadang di seputar paha ya kadang-kadang, tapi seringnya memang di daerah yang kita sebutkan tadi. Ya, slide. Nah, pada mereka yang mengeluhkan nyeri seperti itu, kita harus waspadai. Karena dasarnya adalah inflamasi atau peradangan, kita akan memikirkan bahwa salah satu penyakit autoimun yang mengakibatkan nyeri pinggang seperti ini adalah kita sebut kelompok spondyloartritis. Jadi ini salah satu penyakit autoimun yang sering sekali menyerang daerah tulang belakang, sendi-sendi tulang belakang, dan sendi-sendi lain, baik di jari, lutut, pergelangan kaki. Jadi ini kalau dilihat bulatan-bulatan itu adalah kumpulan dari berbagai penyakit autoimun yang oleh para ahli yang melakukan kesepakatan ini dimasukkan dalam kelompok spondyloartritis ya. Yang bagan yang sebelah kiri ada axial spondyloartritis, itu artinya nyeri pinggang inflamasi yang menyerang daerah aksial atau core tubuh kita. Kalau yang sebelah kanan spondyloartritis yang periferal ini ya, periferal itu artinya di pinggir-pinggir, apakah jari tangan, lutut, siku, bahu, itu periferal ya. Kalau yang aksial ini kita bagi lagi menjadi AS, ini adalah ankylosing spondylitis. Kalau yang ini adalah non-radiographic axial spondyloarthritis. Yang sebelah ini psoriasis arthritis, kemudian Reiter arthritis, kemudian arthritis karena irritable bowel disease. Jadi ada penyakit yang nyeri pinggang belakang didasari dengan persoalan di pencernaan. Jadi rumit ya, padahal hanya gara-gara nyeri pinggang kita harus mikirin ini segini banyak. Jadi yang mana? Ini harus dipilah-pilah. Ya, slide. Sebenarnya kalau dilihat perjalanan penyakitnya seperti ini, kita menyebutnya patogenesis ya kalau di bidang medis. Saya hanya singgung sekelumit. Hampir sama pada semua pasien autoimun, dia sudah membawa gen yang bermasalah semenjak lahir. Pada mereka yang mengalami nyeri pinggang belakang inflamasi, ini adalah gen yang terlibat, yaitu HLA-B27, HLA-B40, dan gen yang lain. Jadi kalau saya ditanya sama pasien autoimun, apa sih yang menyebabkan saya begini, Dok? Yang ada adalah pasien sudah membawa persoalan genetik dari lahir, tetapi tidak diturunkan, tetapi bisa juga diturunkan. Ya, jadi HLA-B27 khususnya untuk nyeri pinggang inflamasi ini seringkali diturunkan dan terutama pada ras China. Jadi banyak kejadiannya mengenai mereka yang ras China, HLA-B27. Kemudian yang lain adalah sebagai pencetus atau trigger. Jadi ada infeksi, ada stres yang berlebihan, makanya seringkali selalu kita anjurkan jangan over stress, kendalikan stres, karena mana tahu kita punya gen yang bermasalah. Sehingga gen ini tidak akan bangun. Jangan bangunkan dia dengan cara kita mengelola stres. Tapi kalau infeksi sulit ya, lingkungan kita penuh infeksi. Kemudian akibat ini semua akhirnya terjadi proses peradangan yang berujung pada kerusakan sendi ya. Ya, slide berikutnya kerusakan apa yang dimaksud ya. Jadi ada di slide. Nah, inilah kondisi tulang belakang yang kita bicarakan. Dari dia meradang yang merah ini ya, meradang. Kemudian tulangnya mengalami erosi. Erosi itu dia retak, pecah, lepas. Untuk kemudian dibentuk jaringan, disatukan. Inilah reaksi yang tidak benar dari nyeri pinggang belakang inflamasi ini. Sehingga terjadi bone formation, tetapi ini proses yang abnormal, bukan proses yang normal. Ini juga erosi tulang ini bukan proses yang normal. Jadi dia diawali dengan meradang. Ya, slide.
Jadi di awal bisa jadi pasien nyeri pinggang belakang, kalau diperiksa tulang belakangnya tidak kelihatan apa-apa. Jadi dokter pun juga bingung ya, mohon dimaklumi, jangan disalahkan dokternya. Dokternya bisa aja, loh kok normal ya, saya juga kadang-kadang begitu, tanpa sengaja tercetus kalimat, loh ternyata normal. Nah ini dia, bahwa nyeri pinggang inflamasi belum ditangkap oleh pemeriksaan ronsen atau radiologi. Karena standar, kalau orang nyeri pinggang belakang, pasti kita akan berpikir ronsen dulu ya, kita mau lihat dulu bagaimana tulang belakangnya, ya. Tetapi kalau dilakukan pemeriksaan panggul, ya, panggul itu di sendi sakroiliac bisa jadi ada gambaran sakroiliitis, ya, atau bisa juga tidak, ya. Selanjutnya setelah berjalannya waktu, bertahun-tahun kemudian, baru tertangkap secara radiologi. Nah, kalau di sini jangan salah, pasien bisa shopping dokter di sini karena tidak ada dokter yang mampu menjelaskan penyakit nyeri pinggangnya. Dia sudah ke dokter 5-4 dokter dikunjungi, tidak jelas. Ya, itulah jeleknya masalah nyeri pinggang belakang inflamasi. Tetapi setelah bertahun-tahun, kemudian mungkin pasiennya udah give up gitu, udah biarin aja lah. Lama-lama nyerinya dia bisa tahan, lama-lama dia mulai ada proses tidak nyaman, baru ke dokter lagi, baru tertangkap oleh radiologi. Dia masuk di sini, barulah diagnosisnya kelihatan, ya. Karena apa? Karena sudah tertangkap pemeriksaan X-ray, artinya waktu di ronsen baru ketahuan, oh ternyata penyakitnya ini. Tetapi kalau pasiennya ada di sini, sesungguhnya ini sudah agak terlambat penanganan. Karena disinilah yang terbaik, ya. Makin dini diagnosis ditegakkan, makin baik. Ya, slide. Ini dia yang kita maksud dengan sakroilitis. Jadi ada peradangan di sendi sakroiliac. Apa sendi sakroiliac? Sendi yang menyatukan bagian bawah dari tulang belakang dengan tulang panggul. Jadi ini seperti sungai, ya. Ini sendi ya yang menyatukan tulang belakang dengan panggul. Pada kondisi A ini masih normal. Pada kondisi B dia mulai meradang, mulai dia berlekok-lekok, berlekuk-lekuk sungainya. Kalau ini masih cukup lurus ya, dan sungainya jelas. Berkelok-kelok tetapi tidak jelas. Ini daerah-daerah yang meradang. Pada kondisi seperti ini, pasien mulai merasakan nyeri pinggang belakang. Ya. Kemudian, kalau sampai di C, ini sudah mulai menutup sendinya. Kalau sampai di B, ini bahkan sudah hilang sendinya. Dia sudah mengalami penyatuan. Nah, kalau kita ingin tawar-menawar, idealnya di sini diagnosis sudah tegak ya, diobati dengan baik. Jangan menunggu sampai sendinya menyatu seperti ini. Ya, slide. Slide berikutnya. Apa yang dilakukan kalau ada pemeriksaan, ada pasien yang slide-nya sebelum ini, ya, sebelum lagi, jangan ke depan. Di pemeriksaan Skuber. Ya, jadi pada sakroilitis kita akan memeriksa Weber atau Petri kompresi test, Gainsland test. Jadi ini adalah Weber Petri test. Pasien disuruh menekuk lutut, kemudian ditekan di daerah panggul. Bila nyeri, berarti ada peradangan di sakroiliac joint atau sakroilitis. Kalau Gainsland test, kaki yang sebelahnya turun, kaki yang sebelah ini ditekuk, pasien disuruh menarik kakinya ke arah perut, kemudian pemeriksa menarik ke arah badan pemeriksa. Bila terasa nyeri berarti ada sakroilitis. Selanjutnya kompresi pelvis. Jadi pemeriksa akan menekan pelvis kanan kiri ya, panggul kanan kiri. Atau posisi pasien dimiringkan kemudian ditekan seperti ini. Bila nyeri berarti terjadi sakroilitis. Jadi antara kita memeriksa dengan dilakukan ronsen, kita padukan bahwa benarkah pasien kita mengalami sakroilitis. Ya, slide.
Karena sakroilitis saja juga menyebabkan nyeri pinggang. Kalau ternyata terbukti pasien mengalami sakroilitis, ya, baik dari pemeriksaan maupun ronsen, ya, bila ternyata salah satu dari gejala di bawah ini yang merupakan gejala gambaran spondiloartritis, ya, lebih dari satu, ya, satu lebih gitu ya, satu aja cukup. Misalnya apa? Pasien sakroilitis ngeluh nyeri pinggang belakang. Nah, itu artinya sudah diagnosis tegak, yaitu aksial spondiloartritis. Karena apa? Karena kita ingin lebih dini mendiagnosis pasien, jangan ragu-ragu kita ya. Dan pasien pun sebaiknya ya mendengarkan ya, paling ya seperti ini, bahwa nyeri pinggang belakang yang dirasakan adalah akibat apa namanya? Akibat spondiloartritis aksial. Ya. Kecuali kalau nanti diperiksa HLA-B27 ini biayanya sangat mahal, hampir 2 juta ya. Tetapi kalau dengan sakroilitis saja ini diagnosis bisa tegak, tentu kita semua terbantu. Jadi apa ini gambaran spondiloartritis? Akan saya jelaskan di slide berikutnya. Ya, slide berikutnya. Daktilitis. Bila pasien selain nyeri pinggang belakang, mengalami pembengkakan sendi seperti ini ya. Jadi ini namanya jari sosis, karena bentuknya bengkak, merata, menggelembung. Jadi seperti sosis. Ini namanya daktilitis. Nah, kalau saya memeriksa pasien dan menemukan ini, ya tidak banyak pasien yang spondiloartritis, tetapi ada, ya di praktek itu ada. Kita sudah langsung menegakkan sebagai aksial spondiloartritis. Artinya, nyeri pinggangnya itu bagian dari suatu autoimun. Kita nggak usah nyeri-nyeri ke saraf lagi ya, kecuali memang ada komplikasi saraf nantinya. Ya semoga tidak ya. Ini juga bentuk dari jari yang seperti sosis ya, sama dengan ini. Ya, slide. Atau kemudian pasien mengeluh nyeri di pergelangan kaki, kemudian ini namanya tendon Achilles ya, tendon yang paling besar menopang tungkai badan kita, tendon Achilles ya, paling kuat, paling tebal, meradang, merah seperti ini. Artinya ini juga bagian dari spondiloartritis. Ini kita sebut sebagai entesitis ya. Entesitis ini peradangan tempat melekatnya tendon di tulang. Kalau ini ada, ini yakin sudah spondiloartritis aksial. Jadi nyeri pinggangnya merupakan autoimun. Ya, slide. Ada pasien dengan nyeri pinggang belakang disertai mata merah. Uveitis namanya. Uveitis itu adalah uveum, itu area antara kornea dengan lensa. Ya, ini pun bisa sampai kalau terjadi bernanah. Jadi lumayan juga akibat dari spondiloartritis ini, dia bisa menyerang mata. Itu sebabnya nyeri pinggang belakang yang seperti ini adalah nyeri pinggang yang sistemik. Jadi tidak hanya di daerah pinggang, tapi dia menyeluruh ke seluruh tubuh karena proses peradangannya bisa menyerang mata. Ya, slide. Tadi sudah saya sebutkan juga bahwa ada kondisi di mana nyeri pinggang belakang disertai dengan keluhan di perut. Misalnya pasien berak darah, ya. Itu kita sebut sebagai Crohn's. Apa itu Crohn's? Ini kalau dilakukan endoskopi, ini mukosa dari ususnya, usus besar ini berjonjol-jonjol begini ya. Ini disebut cobblestone ya, cobblestone. Kemudian ini ada fisura itu seperti cekungan-cekungan. Kemudian ususnya diselimuti lemak. Kenapa bisa seperti ini pencernaannya? Karena proses autoimun. Padahal pasiennya nyeri pinggang. Ya, ini dia. Ini salah satu nyeri pinggang yang berbahaya. Nyeri pinggang belakang yang berbahaya kalau disertai dengan mencret, sering nyeri perut dan kram, ya. Waktu makan makin nyeri, berat badan turun, buang air besar dengan darah dan lendir, jangan diremehkan.
Jadi nyeri pinggang disertai gejala seperti ini, ya. Jadi kita harus berpikir ini suatu nyeri pinggang akibat autoimun. Ya, slide. Psoriasis. Jadi nyeri pinggang juga harus diperiksa daerah-daerah kulit di bawah rambut. Jadi kalau ada ini semacam ketombe ya, kalau boleh dibilang ini ketombe tapi tebal, bersisik, merah ya. Di area rambut, kadang-kadang di alisnya dan sering juga di daerah siku. Kemudian di daerah pergelantangan, kalau makin banyak, makin luas, makin mudah saya mendiagnosis psoriasis ya. Tapi kalau cuma kelihatan nyempil di sini satu, ini harus dicari-cari lagi lokasi lain. Jangan lupa dokter akan memperhatikan kukunya. Ini makanya beberapa pasien saya harus periksa juga kukunya. Ini namanya kuku yang cekok-cekok ini seperti kena tusuk jarum. Ini namanya pitting nail. Inilah yang kita sebut sebagai psoriasis. Jadi nyeri pinggang dengan gambaran seperti ini adalah nyeri pinggang ya autoimun, masuk kelompok spondyloarthritis ya aksial. Ya, slide. Atau bisa juga periferal karena didahului dengan psoriasis. Jadi kadang-kadang uniknya pasien autoimun seringkali jalan-jalan dulu ke dokter kulit, karena apa? Karena manifestasi kulit atau gejala kulitnya yang duluan tampak. Misalnya ketombenya yang tampak, jadi ada ketombe di alis, di rambut ketombe tebal, baru kemudian lama-lama muncul seperti tadi gambaran entesitis tadi, nyeri dan bengkak di tempat tendon melekat, khususnya di tendon Achilles. Ya, itu yang paling sering. Kemudian ada juga yang setelah dia mengalami psoriasis, baru ke dokter dengan nyeri pinggang. Nah, kadang-kadang dokter fokus nyeri pinggangnya saja, padahal ternyata nyeri pinggangnya ini akibat dari perjalanan sistemik karena psoriasis. Ya, semoga bisa dipahami. Memang ngomongin autoimun itu sangat tidak mudah ya. Dari peradangan ini apa kemudian yang ditimbulkan? Tentu karena dia ini merupakan inflamasi atau peradangan autoimun yang sistemik ini, dia akan menimbulkan kerusakan-kerusakan yang lain dengan hasil akhir yaitu kecacatan atau disability. Ini yang tidak kita inginkan pada pasien ya. Kita tentu sangat ingin kalau kondisinya masih di peradangan atau inflamasi. Jangan sudah mengalami kerusakan atau damage atau malah sudah irreversible terjadi disability, artinya sudah cacat. Ya, slide. Ya, selain tadi kecacatan yang muncul di sacroiliac joint, yaitu derajat 4 terjadi penyatuan dari tulang panggul, sehingga pasien itu kaku, ya. Seluruh tulang belakang pun bisa menyatu karena terbentuknya syndesmophyte, ya. Jadi pada mereka yang secara radiografi sudah kita lihat di hasil ronsen, itu pada umumnya sudah derajatnya cukup tinggi. Ya, slide. Nah, ini dia. Jadi yang terjadi di tulang belakang, di daerah tadi kita sebut pinggang belakang, ya. Awalnya kalau dia meradang, dia hanya timbul peradangan seperti ini, ya. Itu kita sebut osteitis. Lama-lama terjadi perlemakan, ya. Karena proses peradangannya tidak kita hentikan, terjadi timbunan lemak di sini, ya. Tertimbun lemak, kemudian terbentuk suatu jaringan yang menyatukan tulang. Tulang yang tadinya ada lengkungnya pada kondisi ini akan tampak squaring ya, kotak. Kemudian menyatu. Ini yang kita sebut sebagai bamboo spine atau tulang belakangnya seperti bambu. Kalau pernah memperhatikan pohon bambu itu kan ruas-ruasnya kaku dan kotak-kotak. Jadi akibat dari nyeri pinggang belakang yang inflamasi ini, yaitu spondyloarthritis ini, bisa terjadi bamboo spine karena hasil akhirnya akan terbentuk syndesmophyte marginal. Jadi syndesmophyte itu ini. Jadi ada jaringan yang tumbuh, kemudian mengkaitkan tulang belakang satu dengan yang lain,
kemudian tulang belakang ini dibuat menyatu. Jadi celahnya pun akan merekat, baik yang di depan maupun yang di belakang. Ya, slide. Untuk pasien yang nyeri pinggang belakang dan kita curigai spondyloartritis, selain pemeriksaan tadi di panggul, kita akan melakukan tes Kober namanya ya. Jadi kita beri tanda dulu, jarak antara titik ini ke sini berapa senti, kemudian pasien disuruh membungkuk. Pada umumnya peranjakan normal, artinya jarak ini akan melebar lebih dari 15 cm. Ya. Jadi misalnya kita ukur dulu orang normal, ini jarak 10 cm, kemudian pada saat dia membungkuk, jarak ini akan memanjang menjadi lebih dari 15 cm. Tetapi pada pasien nyeri pinggang belakang, jaraknya memendek di bawah 15 cm pada saat membungkuk. Ya, itu berarti tidak normal. Ya, slide. Dan kita melakukan tes dengan menempelkan badan ke tembok. Kalau orang normal, ini namanya belakang kepala occiput, ya, occiputnya akan nempel dengan dinding. Tetapi pada mereka yang abnormal, antara occiput dengan dinding ada jarak, ya, seperti ini. Ini berarti nyeri pinggang belakangnya sudah menimbulkan masalah di tulang belakang secara menyeluruh, ya, sehingga ada jarak antara kepala dengan dinding. Jadi nanti coba kita melatih diri, memeriksa diri, menempelkan kepala belakang ke tembok. Kalau masih nyatu berarti masih normal ya. Paling tidak itu tanda kita ya. Ya, slide. Terus kalau ini sudah didiagnosis, selanjutnya apa yang harus dikerjakan? Tentu dokter tetap harus mengobati ya, karena ini suatu penyakit autoimun spesifik. Tetapi khususnya pada nyeri pinggang belakang yang autoimun ini, kita sebut spondyloartritis tadi, dia sangat menyenangi obat anti radang atau kita sebut obat anti-inflamasi non-steroid. Jadi pada pasien seperti ini tidak kita berikan steroid karena tidak ada gunanya. Nah, untuk diketahui steroid itu macamnya apa? Dexamethasone, prednison, metilprednisolon, itu namanya steroid. Tetapi pada mereka yang nyeri pinggang belakang inflamasi, tidak suka dia sama steroid. Ini yang menyebabkan kenapa kita harus benar-benar menegakkan diagnosisnya supaya tepat pengobatannya. Tentu secara simultan kita harus memberikan juga pengelolaan lain. Pengelolaan diet, kemudian olahraga, ya. Dietnya sama seperti autoimun yang lain, kita selalu menyarankan pola makan yang tidak memicu peradangan atau inflamasi. Jadi perbanyak makan sayur, buah, hindari penyedap, pewarna, pengembang, pengawet, perasa, ya semua yang buatan-buatan pabrikan lah saya bilang, atau olahan-olahan lainnya. Karena itu makanan-makanan yang menimbulkan inflamasi atau peradangan. Ya, jadi sayur, buah, ingat cuci bersih juga supaya pestisidanya bersih. Jadi harus rajin masak sendiri di rumah, itu intinya. Tepung-tepung, tepung terigu juga sering kita minta untuk dikurangi, walaupun bukan berarti tidak boleh untuk autoimun yang in general. Tetapi pada kasus spondyloartritis yang disertai dengan irritable bowel disease, tadi yang kena usus besar, itu mutlak harus gluten free, ya. Jadi mutlak itu tidak boleh ada gluten, karena itu akan merusak ususnya. Pada pasien nyeri pinggang inflamasi ini atau spondyloartritis ini, exercise yang kita sarankan adalah berenang. Ya, sayangnya memang jarang ya di masyarakat kita senang berenang karena memang dingin juga kadang-kadang. Tetapi exercise yang paling cocok adalah berenang atau memang yoga yang dengan alas yang keras ya. Hal-hal lain sama seperti autoimun yang lain, kita harus banyak belajar,
penting kiranya pasien harus mengetahui penyakitnya, karena makin tahu tentang penyakitnya, makin belajar kita semua, makin mudah kita mengendalikan diri. Ya. Selain obat anti radang, juga kita pada pasien autoimun spondyloartritis ini, akibat nyeri pinggang belakang inflamasi ini, tentu kita akan berikan juga obat-obat untuk mengontrol perjalanan penyakit. Seperti yang tadi tanda panah ke samping itu yang merah, kita tidak menginginkan pasien jatuh pada kondisi sudah disability atau kerusakannya sudah menimbulkan kecacatan. Jadi kita tidak menginginkan demikian, karena pasien harus dalam kondisi yang produktif. Nah, disinilah kita harus potong perjalanan penyakitnya. Kalau toh dalam kondisi yang meradang, tapi belum sampai muncul kecacatan. Di sana posisi kita memberikan obat-obatan. Kalau dua ini tidak mempan, masih ada pilihan, yaitu pemberian agent biologi anti-TNF. Tetapi sayang sekali memang obat ini sangat mahal. Satu biji paling murah itu 5 juta, ada juga yang di atas 10 juta, 15 juta. Ini yang sering kali kita walaupun kita rekomendasikan, tentu biaya sangat menyulitkan pasien. Sehingga kita seringkali berkutat di sini dan diet dan exercise. Nah, untuk keberhasilan kita harus kompak ya antara pasien dan dokternya. Ya, jangan di belakang oh ya dok, tapi di belakang dilanggar. Nah, ini akan mengurangi hasil dari terapi. Ya, slide. Ini obat-obat yang saya maksud. Jadi pada spondyloartritis, obat disease modifying drugs yang bisa kita pilih methotrexate, sulfasalazine, leflunomide. Jadi di sini kita tidak menggunakan steroid karena dia tidak akan mempan dengan steroid. Jadi kadang-kadang yang sering juga saya dapatkan karena apapun nyerinya dengan bebas, saya sudah minum dexamethasone, saya sudah minum deprednison. Sesungguhnya tidak semua nyeri cocok dengan steroid, ya. Ini yang menyebabkan kenapa harus kita diagnosis yang tepat dulu supaya pengobatannya tepat. Tentu masalah dosis dan lain-lain, silakan nanti dokternya yang memberikan ya dosis berapa yang diberikan tergantung aktivitas dari penyakitnya. Ya, slide. Ya, jadi usahakan kita diagnosis dini ya. Tentu penyakit seperti ini datangnya ke reumatologis ya. Terapi sedini mungkin karena seringkali membingungkan. Nyeri pinggang belakang seperti tadi yang saya jelaskan di depan, waspadai kalau dia berlangsung cukup lama, lebih dari 6 minggu. Dengan terapi tidak berkurang, misalnya pasiennya memilih fisioterapi, silakan, tetapi tidak berkurang, kemudian tidak hilang dengan istirahat selama memberapa. Segeralah ke reumatologis ya. Sampaikan apa yang menjadi keluhan ya, tentu semua pasien harus jujur ya. Bagaimana dokter bisa menganalisis kondisi pasien kalau ada yang ditutup-tutupi ya. Jadi apapun yang dirasakan harus diceritakan karena seperti tadi bisa jadi pasien datang dengan ketombe di di kepala tapi ngeluh nyeri pinggang belakang. Pasien tentu tidak tahu bahwa ketombenya berhubungan dengan nyeri pinggangnya. Jadi dokter secara simultan akan mencatat juga apa yang dirasakan pasien, kemudian diperiksa ya, kemudian dipilihkan obat-obat. Nah ini dia kenapa kita sebut treat to target. Jadi dokter kalau sudah diagnosisnya tepat, pengobatannya akan ke sasaran, ke targetnya. Nah pada mereka apapun itu autoimunnya, antara lain juga spondyloartritis, tentu kita berusaha membuat autoimunnya tenang atau kita sebut remisi. Nah, remisi ini bisa dengan dosis obat yang paling minimal, atau bisa juga kalau bagus kondisinya tanpa obat. Jangan lupa untuk kontrol progres ya. Jadi setelah diobati 1 bulan, 2 bulan merasa membaik terus nggak kontrol. Nah ini dia nih, mulai lagi nanti penyakitnya, kita kembali ke
titik nol, ya. Atau pasiennya masih bingung-bingung, tidak jarang pasiennya masih menganggap, benar nggak sih kata dokter tadi saya mau ke dokter B, di dokter B diulang lagi pemeriksaan, berobat 1-2 bulan, masih juga nggak percaya, pindah lagi dokter lain. Akhirnya apa? Perjalanan penyakit berlangsung terus dan kemudian pada saat sampai di dokter yang diyakini oleh pasien, ternyata penyakitnya sudah menimbulkan kerusakan dan kecacatan. Ini yang kita sebut sebagai keterlambatan, ya. Ini yang kita harus cegah. Ya, slide. Nah, selanjutnya ini mungkin urusannya in general, ya. Kita menjaga tulang belakang kita dengan cara bagaimana? Buat mereka yang nyeri pinggang, belakang maupun di punggung boleh, posisi tidur yang tepat seperti ini. Ya, pilihlah bantal yang ada cekungannya, lebih bagus lagi kalau bahannya latex sehingga nanti dia mampu menahan kepala dan leher kita, ya. Jadi ada cekungan, ada bentuk seperti ini. Sehingga tulang belakang kita lurus, ya. Di sini boleh diganjal juga bantal tipis, kemudian gulingnya posisi seperti ini. Atau kalau kita terlentang, posisinya seperti ini, kalau tengkurap seperti ini. Jangan kita tidur dengan bantal terlalu tinggi, ya. Jadi tulang belakang kita melengkung ke atas, ya. Ini tinggi di sini lebih rendah, kemudian di sini melengkung. Nah, ini bisa karena tempat tidur yang terlalu lembek. Jadi kelengkungan tulang belakang kita tidak baik, ya. Bisa sakit leher ini. Ya, slide. Nah, perhatikan juga postur tubuh, posisi duduk. Jadi saya ini cukup ideal karena kamera sejajar, laptop sejajar dengan saya, bahu seharusnya kita tegak, ya. Pinggang juga tegak. Ya, saya ada bantal ini di belakang karena memang mengharuskan demikian, sebaiknya di sini ada bantal, ya. Apapun yang kita lihat ke depan harusnya sejajar dengan mata. Jangan nunduk begini atau jangan negadah begini, ya. Kaki dalam posisi yang tepat, ya. Tempat duduk jangan kependekan. Jadi ini yang bagus posisi duduk. Kalau kita main tablet, ya, anak-anak sekarang main tablet nih begini, ini akan membuat lengkung di tulang leher, ini tidak baik. Atau duduk seperti ini dengan posisi melengkung, tabletnya di bawah. Bagaimana memposisikan tablet dan HP kita ini supaya kita tetap tegak begini, ya. Atau posisi duduknya seperti ini. Sehingga tulang belakang kita lurus, leher juga kelengkungannya baik. Jadi ini yang tepat, ya. Ya, slide. Ya, slide-nya bergaya. Ini adalah latihan exercise untuk menjaga tulang belakang. Ini bisa kita lakukan di rumah masing-masing, ya. Lakukan misalnya setiap gerakan, boleh 1 kali. Kenapa? Jadi bisa 1 kali, 2 kali dengan repetisi 5 kali, semampunya, ya, yang hadir siang ini. Jadi ini flank, ini harus lurus, ya. Pantat bisa naik sedikit, tidak apa-apa. Ini merupakan posisi yang cukup berat. Kalau belum berhasil melakukan ini, cari yang gampang-gampang. Misalnya kita tengkurap posisi ini, naikkan kaki, kemudian lengan bawa ke belakang, naikkan badan kita kira-kira 30 derajat. Ya, ini 2 kali repetisi, 1 kali repetisi, misalnya 5 kali. Ya. Atau kemudian kita tidur terlentang, kemudian angkat pantat kita supaya ini lurus, ya, kaki lekuk seperti ini, ya. Seperti ini namanya bridging, ini namanya flank, ini dedak. Ini kira-kira cukup gampang untuk kita, apalagi yang umurnya sudah di atas 50 tahun, ya, seperti saya. Ini juga boleh dilatih karena ini akan membuat tulang belakang kita kuat, ya. Tapi hati-hati, sebelum melakukan exercise seperti ini, ingat pemanasan. Ya, slide berikutnya.
Nah, jadi kalau kita posisi begini, angkat kaki satu, angkat tangan satu, pertahankan misalnya 10 hitungan. Nanti ganti, ya. Kemudian ini dalam kondisi kaki seperti mengayuh sepeda, kemudian siku mendekat ke kaki yang berlawanan, ya. Atau tabletop seperti ini, kaki seperti mengayuh sepeda. Ini melatih tulang belakang, termasuk yang pinggang belakang ini, sampai area punggung. Dan menguatkan otot perut bawah, otot perut tengah. Ya, dengan kuatnya otot perut dan otot di belakang ini, maka tulang belakang kita akan lebih kuat. Kalau ini kaki disilangkan, kemudian yang di bawah diangkat ke atas. Ya, lakukan repetisi misalnya 5 kali, 2 kali. Ya, ya slide. Bila Bapak Ibu tuh yang mendengar siang ini ya punya dumbbell, boleh posisi membungkuk, kemudian diangkat ya, lakukan repetisi 2 kali 8, atau kemudian dumbbellnya didekatkan ke dada dengan menepuk siku. Ingat sikunya seperti ini posisinya ya, supaya tidak cedera bahu dan siku ya. Ini juga, ini yang mengangkat adalah bahu dan lengan ya. Jadi kita melatih tulang belakang kita. Kalau tidak kuat posisi berdiri, boleh dengan tempat duduk ya, kita bungkuk sedikit ya. Jadi ketahuilah kekuatan badan kita, jangan dipaksakan. Jadi kalau pada gambar ini berdiri, kita boleh dalam posisi duduk ya, punya dumbbell. Kemudian boleh ini dumbbellnya digerakkan ke depan, ke belakang ya, seperti ini akan menjaga tulang belakang kita. Ingat, perhatikan di gambar ini bahwa ini harus lurus ya, leher kita lurus. Jangan nunduk. Ya, slide. Ini squat ya, squat juga boleh. Jadi ringkasan dari pembicaraan saya siang ini bahwa nyeri pinggang belakang itu belum tentu merupakan sesuatu yang boleh diremehkan. Bila berlangsung lebih dari 6 minggu, sudah mengupayakan terapi tidak ada perbaikan, nyeri makin berat pada saat pada saat istirahat, tetapi menghilang saat beraktivitas, itu tandanya nyeri pinggang belakang yang cukup serius ya. Segeralah ke fasilitas kesehatan, ke dokter, periksakan diri Anda. Apalagi kalau nyeri pinggang belakang ini disertai dengan pembengkakan jari-jari ya, jari sosis seperti tadi, ada entesitis, pembengkakan tendon di pergelangan kaki, ada mata yang merah, mata meradang, uveitis, kemudian ada tampak ruam-ruam kulit psoriasis. Itu tandanya nyeri pinggang belakang ini cukup serius. Oh ya, satu lagi ada nyeri perut, kram, berak darah. Itu tandanya nyeri pinggang belakang ini termasuk nyeri pinggang belakang yang inflamasi yang disebabkan oleh autoimun. Jadi ada pengobatan khusus nantinya yang harus diberikan oleh dokter disertai dengan pengelolaan makan dan exercise. Jadi kiranya sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan pada Dr. Muni untuk memandu acara tanya jawab. Terima kasih banyak Dr. Ati atas pemaparan materinya. Di sini saya simpulkan sedikit bahwa nyeri pinggang akibat autoimun itu memang ditimbulkan pada suatu inflamasi atau peradangan. Di sini manifestasi gejala dari yang menyertai nyeri pinggang akibat autoimun itu seperti peradangan pada sendi, pada tulang seperti sakroiliatis, sama ada peradangan pada jari seperti yang tadi dibilang seperti sosis itu, atau nama penyakitnya dactylitis, sama masalah peradangan tendon, masalah peradangan di mata seperti uveitis, dan juga masalah di usus besar seperti penyakit pada Crohn disease. Di sini juga jangan lupa banyak sih yang merasa pada pasien yang psoriasis itu sebelum ke dokter penyakit dalam konsultan reumatologi itu memang masih di bidangnya. Kemungkinan awal-awal itu memang sering ke penyakit kulit terlebih dahulu karena memang keluhannya memang di kulit, dan setelah menjelang
kedepannya ternyata ada masalah di autoimunnya. Di sini dari para peserta terima kasih sudah tetap hadir selama pemaparan dari Dr. Ati. Di sini pertanyaan sangat banyak yang diajukan pada Dr. Ati. Mungkin saya bisa langsung berikan pertanyaan pada Dr. Ati. Di sini kita cari dulu. Di sini ada namanya atas nama Nuri Martini. Dr. Ati, bisa dengar? Bisa. Ya, di sini ada pertanyaan dari peserta atas nama Nuri Martini. Ya. Beliau adalah seorang autoimun vaskulitas hipersensitif. Vaskulitis. Vaskulitis. Ya, vaskulitis hipersensitif. Di sini beliau sering mengalami sakit pinggang yang konsisten dan bingung cara penyembuhnya. Beliau menanyakan bagaimana untuk penanganan dari autoimun vaskulitis yang ini. Ya, mungkin lain kali kita tayang juga ya vaskulitis. Vaskulitis itu penyakit autoimun yang menyerang khusus pembuluh darah. Ya, itu ada pembuluh darah kecil, sedang, besar. Ya, nah ini belum jelas saya yang vaskulitis yang mana. Jadi penanganannya pada dasarnya autoimun kita akan memberikan imunosupresan, ya, menekan sistem imun. Nanti tergantung kecocokannya, apakah cukup dengan DMARD sintetis seperti tadi, ya, pada umumnya kalau yang vaskulitis kita menggunakan imuran, ya, boleh kombinasi dengan steroid, ya. Kemudian kalau itu belum mencukupi, kita akan naik ke imunosupresan yang juga kita sebut sebagai kemoterapi, ya, dengan siklofosfamid. Nanti kalau itu belum membaik juga, kita akan memberikan agent biologi. Kalau untuk diagnosis vaskulitis, idealnya memang dilakukan biopsi pembuluh darah, sehingga akan ketahuan ini pembuluh darah kecil, sedang, atau besar yang mengenai vaskulitis pembuluh darahnya yang kena. Kemudian dari sana akan tergambarkan penyakitnya. Kalau memang ada keluhan nyeri pinggang, ini kita harus cari-cari apakah memang nyeri pinggangnya terkait vaskulitis atau ada yang lain. Jadi kita harus evaluasi secara lengkap. Standar pasti di awal kita akan lakukan pemeriksaan radiologi. Ya, dari sana baru kita tahu area nyeri pinggangnya seperti apa gambarannya. Kalau ternyata seperti tadi belum memuaskan, kita harus melakukan pemeriksaan, naik kelas, kita periksa MRI, ya. Jadi seperti itu, Dr. Menik. Yang bisa dilakukan kalau memang pengobatan vaskulitisnya sudah tepat, ya, itu juga harus dinilai aktivitas dari penyakit vaskulitis autoimunnya. Dosisnya apakah perlu dikoreksi lagi. Untuk nyeri pinggangnya, kalau sudah dianggap tepat dengan pengobatan vaskulitisnya, tinggal melakukan exercise, ya, untuk meredakan nyeri pinggang, termasuk boleh juga dilakukan fisioterapi. Ya. Terima kasih, Dokter. Ya. Mungkin bagi penanya Ibu Nuri Martini, mungkin ini untuk terapi imunosupresannya untuk tethering atau pengobatan lanjutannya memang harus dikonsultasikan ke dokter. Ya. Ya, ke dokter spesialis penyakit dalam konsultan hematologi untuk memang harus mengetahui apakah ini memang nyeri pinggangnya murni karena masalah autoimunnya atau ada penyerta yang lain. Makanya harus bisa dikerjakan dengan pemeriksaan yang kemudian. Untuk pertanyaan selanjutnya, di sini dari Ibu Dewi Setiawati. Jadi saya mau bertanya, sudah hampir 7 bulan pinggang dan punggung saya terasa sakit dan sampai sudah menyerah. Di sini dari dokter yang menangani beliau dicurigai adalah suspek sistitis dan pyelonefritis. Di sini juga menanyakan tentang apakah untuk penanganan nyeri pinggang suspek sistitis dan pyelonefritis juga sama apa tidak untuk
dengan Oh penyakit ya. akibat autoimun? Jadi gini, pinggang kita ada depan, ada belakang, ya. Belakang umumnya kita mencurigai otot tulang belakang saraf, ya. Yang depan ada organ di sana, ada organ ginjal kanan kiri, terkadang juga karena problem dari penyakit liver, empedu, kadang-kadang penyebaran rasa nyeri juga dirasakan nyeri pinggang. Nah, kalau Ibu ya tadi yang menanyakan ada curiga pyelonefritis dan cistitis, itu berarti yang kena adalah organ kandung kemih dan ginjal. Nah, ini tentu pemeriksaannya lengkapnya dilakukan ultrasonografi, kemudian diperiksa fungsi ginjalnya. Kalau memang kencingnya harus dibiarkan diperiksa juga pembiakan atau kultur urin ya. Kelengkapannya seperti itu. Karena kalau pyelonefritis itu di pielom ginjal yang mengalami peradangan. Nah, yang perlu diwaspadai adalah kalau ini berkelanjutan, bisa jadi juga ada kemungkinan autoimun bisa, ya. Atau yang kedua adalah infeksi kronis, itu bisa, ya. Di sini yang penting perlu dievaluasi. Bila ini kemudian belum cukup pemeriksaan misalnya di bidang penyakit dalam, ada juga pertimbangan untuk konsul dokter spesialis urologi supaya dilakukan sistoskopi untuk melihat kondisi kandung kemih, ya. Kalau memang benar itu sistitis. Kalau sistitis itu beda jauh, itu kandung kemihnya yang mengalami peradangan, pyelonefritis itu pielom ginjalnya yang mengalami peradangan. Jadi kita seringkali mendiagnosisnya bisa berdasarkan pemeriksaan kencing, kemudian dikultur, ultrasound, bila diperlukan sepanjang fungsi ginjal masih normal, bisa dilakukan intravenous pyelografi. Jadi ini yang harus dilengkapi dulu ya. Berbeda dengan bahasan kita yang mengenai tulang belakang. Ya, slide. Oke, terima kasih dokter. Untuk Ibu Dewi Setiawati, mungkin untuk masalah kasus seperti ini mungkin bisa dikolaborasikan dengan dokter penyakit urologi, bedah urologi. Bisa dikombinasi, misalnya rawat bersama, misalnya seandainya ibu dalam kondisi di rumah sakit, bisa dikonsultasikan ke dokter di bagian bedah urologi. Yuk, ada pertanyaan lagi dari Ibu Marisa dari Bekasi nih, dok. Ya. Beliau odai dengan Sjögren syndrome. Oh, Sjögren ya. Ya, dokter, saya mengalami nyeri pinggang biasanya menjelang sore sampai malam hari. Lalu langsung menjalar ke leher sampai terasa pusing, kadang-kadang sampai kram hanya di jari-jari tubuh bagian kiri. Ini sudah berkali-kali fisioterapi, tapi masih sering kambuh. Di sini pertanyaannya bagaimana penanganannya dokter selain dengan tindakan fisioterapi? Ya. Pesan saya memang seperti tadi, sebaiknya keluhan nyeri yang dirasakan itu ada penjalaran, ya. Kalau kita lihat di bagian awal itu masuk dalam kolom kotak yang merah, jadi radicular pain. Kalau radicular pain itu sangat mungkin hubungannya dengan kondisi saraf di tulang belakang. Tadi soalnya ngomongnya ada kesemutan. Nah, kalau fisioterapinya belum memadai, mohon untuk periksa juga ke dokter neurologi dan rehabilitasi medis. Karena ini menyangkut persarapan, terkadang tindakan fisioterapi, taruhlah HIIT terapi itu belum kena, karena ini melibatkan saraf. Saya kira begitu. Ya, kalau Sjögren itu lebih ke kering ya, mata kering dan mukosa-mukosa kering. Jadi mungkin ini ada sebab lain di nyeri pinggang dan sampai menjalar ke leher. Kalau sudah radicular pain, hati-hati itu melibatkan saraf tulang belakang. Jadi mesti evaluasi ke dokter saraf dan rehabilitasi medis saya kira. Ya.
Terima kasih Dok. Untuk Ibu Marisa, dengan keluhan seperti ini bisa disimpulkan bahwa dengan adanya penyalaran nyeri kram atau kesemutan di bagian tubuh sampai ke kaki sampai menjalar ke leher, itu disebutkan seperti yang dijelaskan pada Dokter Ati, itu termasuk radicular pain. Itu masalahnya sudah menyangkut di bagian saraf tulang belakang. Ya. Ini perlu dikonsultasikan lebih lanjut ke bagian saraf, bedah saraf, maupun dari konsultan dari rehabilitasi medik. Jadi penyakit nyeri pinggang ini memang sangat luas. Kita harus benar-benar mengetahui fokus dari permasalahan ini. Jadi untuk Ibu Marisa, untuk penjelasannya bisa kita penanganannya ke dokter bedah saraf, dan rehabilitasi medik. Nah, ini pertanyaan lagi Dok. Nah, ini dari Dokter Wijel, berizin bertanya apakah suplementasi kalsium dan glukosamin boleh diberikan pada spondyloartritis? Apakah mengganggu atau berhubungan dengan obat autoimunnya, Dok? Ya. Begini, kalsium kita butuhkan, ya. Artinya untuk menguatkan tulang, memang bahan baku kalsium itu sangat dipentingkan dan itu harus masuk sebagai asupan kita tiap hari, ya. Paling tidak rata-rata untuk orang usia antara 20 sampai 50 lah ya, atau 45 tahun itu sekitar 1000 mg. Kalau udah usia lanjut itu bisa 1200 sampai 1500 mg kebutuhan kalsium. Kalau ibu hamil dan menyusui juga hampir sama dengan usia lanjut. Nah, kebutuhan kalsium boleh dicukupi lewat makanan, tetapi itu cenderung sulit karena pola makan kita di Indonesia ini termasuk rendah kalsium, masih kurang ya. Paling porsi makan kita yang anggaplah 1750 sampai 2000 kalori sehari itu, kalsium yang masuk paling banyak 600 mili. Sehingga kita boleh mendapat asupan tambahan. Misalnya dari susu atau produk-produk susu lainnya, atau kalau kita mengkonsumsi suplemen. Tetapi pada spondyloartritis, karena prosesnya dia adalah autoimun, ya, support kalsium itu dibutuhkan untuk general saja. Karena pasien spondyloartritis kita tidak memberi steroid. Berbeda dengan pasien lupus yang cenderung kita akan basicnya memberikan steroid ya, seperti tadi misalnya metilprednisolon, prednison. Jadi kita seperti perlu menambahkan kalsium karena akan ada resiko keropos tulangnya atau osteoporosis. Ya. Berarti suplemen kalsium ini aman Dok? Ya, artinya sepanjang kebutuhan kita rasa kurang kalau dari makanan, disilakan kacangan, makan kacang-kacangan, ya, gitu ya. Nah, jadi masih dibolehkan. Kemudian glukosamin. Glukosamin itu merupakan suatu material dari jaringan sendi. Jadi dia komponen dari sendi kita itu mengandung glukosamin. Kemudian diekstraklah glukosamin oleh farmasi untuk mendukung, mensupport sendi kita yang menua. Artinya, pada kondisi autoimun spondyloartritis tidak dibutuhkan. Karena kalau kita konsumsi itu juga nggak kena dia gitu. Ya. Jadi kalau saya prinsipnya konsumsilah suplemen yang dibutuhkan. Karena kalau berlebihan juga tidak baik. Ya. Berarti untuk suplemen kalsium diperbolehkan, sedangkan glukosamin itu tidak dibutuhkan. tidak dibutuhkan. Jadi untuk apa? Ya. Pada Dokter Dwija, untuk pemberian suplemen kalsium diperbolehkan untuk pemberiannya jika masih di batas sesuai dengan kebutuhan si pasien. Sedangkan untuk terapi glukosamin memang pada pasien spondyloartritis yang memang tidak ada
pengaruhnya. Berbeda dengan osteoartritis. Kalau osteoartritis karena itu peradangan sendi degeneratif karena faktor usia menua, itu ada tempatnya pemberian glukosamid, ya. Dokter juga pasti sudah memahami betul itu. Terima kasih. Ya. Ini Dok Niki ada lumayan pertanyaan banyak. Ini waktu sudah menunjukkan pukul 3. Mungkin kita buka pertanyaan lagi berapa, Dok? Ya, boleh lagi 3. Lagi 3. Iya. Ya, lagi 3. Niki pertanyaan selanjutnya dari Tommy Chandra, Dok. Ya. Siang, Dok. Bisa tolong menjelaskan tentang anti-TNF lebih detail. Saya penderita AS, mungkin ankylosing spondylitis, Dok, nih. Ya. Rata-rata CRP saya 20-30-an. Dokter menyarankan saya terapi anti-TNF karena radang saya nggak pernah normal selama 2 tahun terakhir ini. Sedangkan pada pandemi COVID-19 ini imun tubuh direndahin karena anti-TNF. Yang sekarang rencananya akan memakai Humira. Bagaimana tindak lanjut? Ya. Jadi pada ankylosing spondylitis, kalau diagnosisnya sudah tepat, tadi ada di bagian tata laksana saya menyebutkan yang pertama obat anti radang, yang kedua disease modifying therapy yang sintetik, yang biasa. Kalau itu masih ternyata dianggap aktivitas penyakit AS-nya cukup aktif karena kita mencegah terjadinya kecacatan, kita boleh naik kelas seperti tadi saya bilang, naik kelas, jadi di add-on itu ditambahkan dengan anti-TNF. Anti-TNF itu apa? Pada kondisi inflamasi peradangan, jadi ada semacam zat kimia yang kita sebut sitokin, ya, sitokin peradangan, sitokin inflamasi, itu yang keluar, diproduksi oleh sel radang tubuh kita. Yang utama adalah tumor necrosing factor atau TNF, yang satunya adalah interleukin 6. Nah, pada penelitian-penelitian evidence base itu menunjukkan untuk pasien AS yang paling cocok adalah anti-TNF. Jadi diblokir TNF-nya, tumor necrosing factor. Di sini sebenarnya juga posisinya adalah disease modifying drug, ya, disease modifying drug, tetapi yang digunakan adalah biologic agent yang bisa memblok TNF. Dengan demikian, peradangan yang ditimbulkan oleh proses yang tadi bisa berhenti, sehingga tidak lagi terjadi kecacatan lebih lanjut, ya, misalnya bamboo spine seperti yang tadi itu, ya. Jadi sangat memang pada saat salah satunya CRP tinggi, ya, laju endap darahnya tinggi, aktivitas kelihatan bengkak-bengkak sendinya, memang kita perlu tambahkan, ya, add-on dengan anti-TNF. Tetapi mengingat sekarang kondisi COVID, kita memang mau tidak mau maju mundur, ya, karena pemberian agen biologi itu akan menekan sistem imun. Tetapi pada saat menekan lebih kuat, ya, sistem imunnya. Tetapi pada saat memang dibutuhkan, tetap bisa dilanjutkan. Di luar negeri sudah ada penelitiannya. Tapi kembali memang dokter tugasnya menyarankan. Tetap kita memberikan opsi-opsi pilihan pada pasien, ya. Di luar masalah biaya, tentu masalah resiko harus dibicarakan baik-baik dengan dokternya, ya. Ya. Terima kasih, Dok, atas penjelasannya pada pertanyaan pada Tommy Chandra tentang penggunaan TNF. Itu memang sudah masuk ke kategori memang harus dikombinasikan dengan terapi tersebut. Boleh di add-on. Ya. Oke, Niki, pertanyaan selanjutnya di sini dari Yosefina. Selamat siang, dokter. Saya didiagnosis Sjögren syndrome pada April 2016. Kemudian pada awal 2017 menjadi seronegatif spondyloartritis. Nyeri pinggang hingga paha dan menjadi langganan setiap hari. Begitu juga kekakuan di pagi hari. 3 bulan lalu didiagnosa SLE yang menyerang otot mata dan diberikan obat steroid. Jika dikatakan bahwa autoimun spondyloartropati tidak menyenangi steroid, bagaimana untuk mengatasi nyeri pinggang selama saya masih minum steroid, Dok?
ketika duduk sudah seminggu ini saya merasa nyaman jika agak melengkung ke kanan karena bagian kiri sakit. Bagaimana cara mengatasi masalah ini, Dok? Ya, jadi begini, uniknya penyakit autoimun itu bisa mix campuran. Terkadang kita juga dokter yang mohon maaf, walaupun saya sudah konsultan pun sering dibingungkan. Karena saya juga punya pasien awalnya SLE, bahkan itu ditangani dari sejawat senior saya di Jakarta dengan lupus. Tetapi tengah jalan mulai muncul entesitis seperti gambar tadi, terus lama-lama muncul berak darah. Jadi oleh senior di Jakarta, kebetulan dia endoskopi di Jakarta, akhirnya menjadi Crohn disease. Saya kira pasien ini kombinasi sebenarnya, ya. Lupusnya ada, aksial spondyloartritisnya juga ada. Nah, kalau memang basicnya ada lupusnya, kemudian ada Sjogren itu memang cocok dengan steroid, kita tetap jalan pemberian steroid. Tetapi untuk mengatasi nyeri pinggang dan spondyloartritisnya, kita harus carikan lagi formulanya. Apakah steroidnya kita kombinasi dengan leflunomide, atau kita kombinasi dengan methotrexate, seperti itu. Saya kira begitu nanti jawabannya. Kemudian, jadi jangan salah kalau kita, maksudnya jangan berpikir bahwa hanya steroid obatnya enggak. Dan bukan berarti statement saya pada spondyloartritis tidak memakai steroid karena tidak ada gunanya, tidak boleh diberikan, bukan. Ya, apalagi kalau ini memang jelas didahului ada Sjogren, lupus, ya, enggak apa-apa, steroid silahkan jalan. Kemudian untuk spondyloartritisnya kita add-on kan, tambahkan dengan disease modifying drug yang lain, misalnya methotrexate, leflunomide, gitu ya. Jadi bukan berarti salah mengkonsumsi steroid. Kemudian untuk mengurangi rasa nyeri, makanya tadi saya kasih tips untuk menjaga tulang belakang. Mungkin posisi tidur diperbaiki, ya, rajin melakukan exercise. Dan kalau spondyloartritis memang anjurannya berenang. Ya, nggak harus jadi perenang, pokoknya berenanglah paling tidak 2-3 kali seminggu, ya. Oke, terima kasih, Dok. Ini kesimpulan dari pemaparan dokter untuk pertanyaan dari Yosefina. Di sini pemberian steroid masih bisa diberikan, pengecualian pada kasus dari pasien Yosefina ini dengan gangguan autoimun, yaitu ada Sjogren syndrome, lupus, dan disertai dengan spondyloartritis. Tetapi dalam kondisi kasus seperti ini, pemberian steroid itu harus dikombinasi dan sesuai dengan dosis yang diberikan pada dokter penyakit dalam tersebut. Jadi masih bisa diberikan dengan catatan harus dievaluasi dan dipantau oleh dokter penyakit dalam. Ini kira masih banyak sih pertanyaan, dan ini ada pertanyaan dari Instagram dari Ibu Komang. Di sini pertanyaannya, bagaimana cara membedakan nyeri pinggang yang memang disebabkan dari akibat dari autoimun maupun nyeri pinggang yang di luar autoimun? Ya, nyeri pinggang akibat autoimun atau inflamasi, itu ya, inflammatory back pain, begitu bahasa Inggrisnya. Khasnya adalah satu, usia muda, usia produktif dia muncul, ya. Jadi orang yang kita tengarai tidak mungkin sakit, tetapi tidak ada riwayat trauma. Kemudian nyeri pinggangnya justru berkurang atau menurun nyerinya kalau beraktivitas. Pagi hari dirasa kaku, makin siang makin beraktivitas, kaku dan nyeri pagi hari menghilang justru siang. Tapi kalau pasien misalnya memilih istirahat, berbaring, justru nyeri pinggangnya tambah keras. Ya, itu salah satu ciri khas dari nyeri pinggang akibat inflamasi. Ya. Jadi justru makin bergerak makin hilang. Kayak apa nih? Oke. Jadi kesimpulan dari perbedaan itu. Kakak nggak ada suaranya, Kak. Mungkin yang bagi peserta tolong di mute terlebih dahulu untuk
supaya tidak mengganggu diskusi. Di sini saya simpulkan untuk perbedaan nyeri pinggang autoimun dan di luar autoimun itu fokus ke inflamasinya, di mana gejalanya itu tadi sudah dijelaskan di pemaparan materi, rasa nyeri hilang justru setelah beraktivitas dan memburuk pada saat beraktivitas. Itu pun dan memburuk saat istirahat. Itu pun dari nggak tahu tiba-tiba dia hilang sendiri sinyal kali. Dari inflamasi. Kalau di luar itu diwaspadai apakah itu nyeri pinggang akibat inflamasi atau autoimun, segera diperiksakan ke dokter penyakit dalam. Ya. Bagaimana dok? Waktu sudah. Ya. Terima kasih semua. Ya, mungkin lain kali kita ketemu lagi tanya ya. Sebelum terima kasih pada para peserta yang tetap standby sampai acara webinar ini selesai. Kami mohon untuk para peserta, kita akan membuat video atau capture bagi para peserta yang hadir di webinar ini untuk dokumentasi, mungkin dengan gerakan gimana? Senyum bersama atau mungkin senyum bersama bisa diaktifkan videonya semua bagi para peserta. Walaupun di era pandemi ini kita tidak bisa bertemu dengan acara seperti ini, walaupun jarak memisahkan kita, interaksi tetap bisa kita jalin. Ya, kita masih persiapkan. Nanti setelah saya beri aba-aba, mungkin berikan senyuman yang selebar-lebarnya di hadapan video supaya kita bisa mendokumentasikan acara webinar pada sore hari ini. Bisa? Ya. Hitungan ketiga, senyum yang lebar ya. 1, 2, 3, cheers. Lagi sekali ya, dengan tangan mungkin diangkat. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin nanti next bisa kita lanjutkan dengan tema yang berbeda. Mungkin akan diumumkan di Instagram kami di Rumah Sakit Umum Prima Medika beserta di Facebook di Prima Medika. Di sini untuk materi yang tadi dipaparkan sama Dr. Ratih bisa di-download di link yang ada di layar aplikasi ini ya. Dan juga bisa disaksikan jika terlambat mengikuti presentasi ini, webinar ini bisa disaksikan di YouTube channel kita di Prima Medika Hospital. Oke. Ya, akhir kata apabila saya ada membuat kesalahan yang tidak sengaja maupun sengaja, kami mohon maaf dan tetap semangat dan stay di rumah, gunakan masker untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi Saniti Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih dok. Selamat sore. Terima kasih semua. Sore. Selamat buat yang hari raya Lebaran ya. Ya, Idul Fitri. Terima kasih. Nggak apa-apa, tidak mudik, tapi tetap. Terima kasih dokter. Penjelasannya. Terima kasih dokter. Ya, makasih ya. Terima kasih dokter. Terima kasih dok Adi. Ya. Nggak ada suaranya. Dan dari recordingnya. Tes.
Halo.